Kebo Iwe terkenal pemarah. Kemarahannya mudah meledak, terutama jika ia tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika ia telah marah, ia akan merusak apa saja yang ditemuinya. Ia biasa merusak rumah-rumah penduduk. Bahkan pura tempat ibadah pun tanpa takut-takut akan dihancurkannya. Setelah mendapati Kebo Iwe tertidur, kepala desa lantas memerintahkan segenap warga untuk melemparkan batu kapur ke dalam lubang galian yang telah dibuat Kebo Iwe. Tersebutlah sepasang suami istri yang hidup di Bali pada zaman dahulu. Keduanya telah lama berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Serasa tak putus-putusnya mereka berdoa dan meminta dikaruniai anak. Doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan oleh Sang Yang Widi. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi lelaki itu tumbuh sangat cepat. Nafsu makannya sangat kuat. Meski masih bayi, nafsu makannya telah setara dengan 10 orang dewasa. Seiring bergulirnya sang waktu, si bayi berubah menjadi kanak-kanak. Sangat besar tubuhnya dan kian meningkat nafsu makannya. Ia pun diberi nama Kebo Iwe, paman kerbau makna namanya. Bertambah hari, bertambah besar pula tubuh Kebo Iwe. Bertambah kuat pula nafsu makannya. Sehari kebutuhan makannya sama dengan kebutuhan makan 100 orang dewasa. Kedua orang tuanya benar-benar kewalahan memenuhi hasrat makan Kebo Iwe. Kebo Iwe terkenal pemarah. Kemarahannya mudah meledak, terutama jika ia tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika ia telah marah, ia akan merusak apa saja yang ditemuinya. Ia biasa merusak rumah-rumah penduduk. Bahkan pura tempat ibadah pun tanpa takut-takut akan dihancurkannya. Penduduk desa akan sangat ketakutan jika mendapati Kebo Iwe telah marah. Namun demikian, sesungguhnya Kebo Iwe bersedia membantu penduduk desa yang membutuhkan bantuan tenaganya. Ia bersedia membuatkan sumur, memindahkan rumah, meratakan tanah berbukit-bukit, membendung sungai, atau mengangkut batu-batu besar. Ia akan cepat melaksanakan pekerjaan yang sangat berat dilakukan kebanyakan manusia itu. Tentu saja ia meminta imbalan berupa makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuatnya kenyang. Selama para penduduk yang kebanyakan menjadi petani itu belum mendapatkan panen yang cukup, penduduk masih bisa bergotong royong memberikan makanannya untuk Kebo Iwe. Namun ketika terjadi musim paceklik, penduduk mulai kesulitan dan kewalahan untuk menyediakan makanan untuk Kebo Iwe. Penduduk sangat cemas. Mereka tidak hanya cemas memikirkan cara mencari bahan makanan untuk keluarga masing-masing, mereka juga cemas memikirkan Kebo Iwe. Apa yang harus diberikan kepada Kebo Iwe jika mereka tidak mempunyai bahan makanan? Kebo Iwe pasti tidak mau mengerti keadaan yang telah mereka alami. Bagi Kebo Iwe, jika ia mendapatkan makanan yang cukup, maka ia akan diam. Namun, jika tidak, ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Warga desa lantas berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi berkenaan dengan Kebo Iwe itu. Mereka merencanakan suatu siasat untuk menghadapi Kebo Iwe.
Jika memungkinkan, melenyapkan Kebu Iwe yang sangat meresahkan itu. Setelah berembuk, warga desa akhirnya menemukan cara untuk mewujudkan rencana mereka. Segenap warga desa bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Sedikit demi sedikit, makanan akhirnya terkumpul hingga cukup jumlahnya untuk menjadi santapan Kebu Iwe. Sebagian warga juga bergotong royong untuk mengumpulkan batu-batu kapur. Setelah makanan dan batu kapur tersedia, kepala desa dengan diiringi beberapa warga lantas menemui Kebu Iwe. Kebu Iwe tengah bersantai setelah menyantap beberapa ekor hewan ternak milik warga desa. Ia sedikit terperanjat melihat beberapa orang mendatanginya. Katanya, "Mau apa kalian ke sini? Apa kalian mempunyai makanan yang cukup membuatku kenyang? Aku masih lapar." "Kami mempunyai makanan yang lebih dari cukup untuk membuatmu kenyang," jawab kepala desa. "Kami akan memberikan semuanya kepadamu asal engkau bersedia membantu kami." Mendengar ada makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuat perutnya kenyang, Kebu Iwe langsung bangkit dari rebahannya dan berkata, "Aku tentu saja mau membantu kalian jika kalian memberiku makanan. Apa yang bisa aku bantu?" Kepala desa lantas menjelaskan perihal banyaknya rumah warga yang telah rusak akibat amukan Kebu Iwe. "Itu karena kalian tidak bersedia memberiku makanan," sahut Kebu Iwe tanpa merasa bersalah. "Jika kalian memberiku makanan, niscaya aku pun tidak akan menghancurkan rumah kalian. Seperti yang kau ketahui, semua itu diakibatkan kegagalan panen yang kami alami. Kegagalan panen itu disebabkan ketidakadaan air karena musim kemarau yang terus berkepanjangan ini," kata kepala desa. "Padahal di dalam tanah ini sebenarnya terdapat banyak air, sangat melimpah jumlahnya. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang sangat besar. Air dari sumur besar itu akan kami gunakan untuk mengairi sawah-sawah kami. Jika tanaman-tanaman kami cukup mendapatkan air, niscaya kegagalan panen dapat kami tanggulangi. Kami juga tidak akan kesulitan untuk memberimu makanan. Berapapun jumlah makanan yang engkau butuhkan, kami pasti sanggup untuk memenuhinya." Kebu Iwe sangat gembira mendengar rencana kepala desa. "Baiklah," katanya. "Itu rencana yang sangat baik. Aku tentu saja bersedia membantu kalian." Kebu Iwe lantas mulai bekerja. Ia mendirikan beberapa rumah seperti yang dikehendaki kepala desa. Ia lantas menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Tenaganya yang sangat besar mulai tercipta. Sementara Kebu Iwe terus menggali, warga desa lantas mengumpulkan batu-batu kapur di dekat tempat Kebu Iwe sedang menggali tanah. Mengetahui warga desa mengumpulkan batu kapur, Kebu Iwe merasa keheranan. "Untuk apa kalian mengumpulkan batu kapur sebanyak itu?" tanyanya. "Setelah engkau selesai membuat sumur besar, kami akan membangun rumah untukmu. Rumah yang besar lagi sangat indah," jawab kepala desa. "Rumah untukmu yang sangat besar itu tentu membutuhkan batu kapur yang sangat banyak, bukan?" Kebu Iwe sangat gembira mendengar jawaban kepala desa. Ia makin bersemangat menggali tanah. Berhari-hari ia bekerja keras. Semakin bergulir waktu, semakin besar lagi dalam sumur yang dibuat Kebu Iwe. Air mulai memancar keluar hingga terciptalah sebuah kolam besar.
Namun kepala desa terus saja memintanya menggali tanah. Kebo Iwe menurut karena terus dijanjikan akan mendapat makanan yang sangat banyak dan juga dibuatkan rumah yang sangat besar. Lubang di tanah kian membesar lagi semakin dalam. Air yang memancar keluar juga semakin banyak. Kebo Iwe terus bekerja hingga ia kelelahan dan juga kelaparan. Ia meminta waktu untuk beristirahat. "Mana makanan untukku?" teriak Kebo Iwe kemudian. Warga desa berdatangan membawakan makanan untuk Kebo Iwe. Kebo Iwe sangat gembira mendapati makanan dalam jumlah yang sangat banyak itu. Ia makan dengan amat lahap. Ia terus makan hingga perutnya kekenyangan. Setelah perutnya kekenyangan, Kebo Iwe mengantuk. Sebentar kemudian ia telah tertidur dengan mendengkur. Suara dengkurannya sangat keras. Setelah mendapati Kebo Iwe tertidur, kepala desa lantas memerintahkan segenap warga untuk melemparkan batu kapur ke dalam lubang galian yang telah dibuat Kebo Iwe. Beramai-ramai warga memasukkan batu-batu kapur, sama sekali tanpa disadari Kebo Iwe yang masih tertidur lelap. Air semakin banyak memancar dari dalam tanah dan batu kapur pun semakin banyak dimasukkan warga ke dalam lubang galian. Akibatnya hidung Kebo Iwe menjadi tersumbat. Kebo Iwe tersedak dan terbangun. Namun terlambat baginya. Air makin deras memancar dan batu-batu kapur terus dilemparkan ke dalam lubang galian besar yang dibuatnya. Meski mempunyai tenaga yang sangat kuat, Kebo Iwe tidak berdaya pada akhirnya. Kebo Iwe akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di dalam lubang galian besar yang dibuatnya sendiri. Air terus memancar hingga meluap dan membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwe. Desa-desa di sekitar desa itu pun turut terbanjiri. Sebuah danau yang besar akhirnya tercipta. Danau itu disebut Danau Batur. Timbunan tanah yang berada di sekitar danau itu kemudian berubah menjadi gunung dan disebut Gunung Batur.